Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Marifat dengan stambuk F1123072. Saya selaku moderator akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan membawakan materi kali ini. Yang pertama, Muhammad Islam Bintang 5, Nadira Nur Alfa Ibrahim, Ahda Fitri Sabila, Firana Lestari, Aziza Triani Rahmadani, Muhammad Fahri Setiawan. Dan pada presentasi kali ini kami akan membawakan materi tentang limit dan kekontinuan. Dan pada kesempatan kali ini pokok pembahasan yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, pengertian limit, limit sepihak, limit barisan, dan kekontinuitas. Tujuan pembahasan kali ini, dalam materi ini kita diharapkan mengetahui apa pengertian limit dan kita juga dapat mengetahui cara mengerjakan soal tentang limit. Dan saya akan menyerahkan selanjutnya kepada saudara Bintang untuk menjelaskan pengertian apa itu limit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islam Bintang 5, stambuk F111-23011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu limit. Limit dalam bahasa Indonesia adalah batas, menurut KBBI. Konsep limit berhubungan dengan batas. Limit dalam bahasa matematika menjelaskan tentang nilai fungsi pada nilai titik tertentu. Pendekatan ini terbatas antara dua bilangan positif yang sangat kecil, yang disebut epsilon dan delta. Mulai abad ke-19, limit didefinisikan secara formal oleh Bolzano. Bolzano memperkenalkan epsilon dan delta pada tahun 1817. Notasi yang dikenal sampai sekarang untuk menunjukkan tentang limit dikenalkan oleh Hardy. Notasi umum untuk limit adalah seperti yang dapat kita lihat sendiri di gambar. Notasi tersebut dapat dibaca limit dari fx ketika x mendekati a. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Nadifa. Baik, perkenalkan, nama saya Nadifa Nur Alfa Ibrahim dari kelompok 5 program studi S1 Teknik Sipil dengan NIM F111-23020. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai pengertian dari limit sepihak. Limit sepihak adalah limit yang mengacu pada dua limit fungsi dari variabel bilangan real ketika mendekati titik tertentu baik dari kanan ataupun kiri. Limit sepihak dapat ditulis dengan dua cara, yaitu limit kanan, lim x mendekati c positif, fx sama dengan L, dan limit b, lim x mendekati c negatif, fx sama dengan m. Limit sepihak memiliki syarat, yaitu limit positif, limit kanan sama limit kiri, atau limit c positif sama limit c negatif itu harus sama. Jika kedua limit tidak sama, maka limit sepihak ini tidak ada. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan mengenai materi limit sepihak di bagian contoh soal. Nah, di contoh soal ini diberikan suatu fungsi banyak aturan, seperti pada gambar, itu terdiri dari 3 aturan, di mana kita harus menghitung limit yang berada di titik x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Nah, untuk menjawab soalnya itu, kita harus menggunakan sumber real untuk memudahkan. Jadi kita tentukan dulu titik-titiknya, titik x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Nah, di sebelah kiri x sama dengan 0 itu ada ada fungsi fx sama dengan x kuadrat, dan di sebelah kanan x sama dengan 0 itu ada fungsi fx sama dengan x, dan di sebelah kanan x sama dengan 1 itu ada fx sama dengan 2 tambah x kuadrat. Nah, langsung saja kita substitusikan semua nilai-nilai yang ada. Jadi untuk A itu limit x mendekati 0 dari arah kiri fx sama dengan limit x mendekati 0 x kuadrat. Nah, x kuadrat ini kita substitusi angka 0, jadi hasilnya 0. Untuk limit x mendekati 0 dari arah kanan fx sama dengan limit x mendekati 0 x. Kita substitusi lagi 0-nya ke dalam x, sama dengan, jadi hasilnya 0. Jadi limit x mendekati 0 fx sama dengan 0
dinyatakan ada karena limit x mendekati 0 dari arah kanan fx sama dengan limit x mendekati 0 dari arah kiri fx. Karena nilainya sama, jadi nilai limitnya dinyatakan ada. Dan untuk yang bagian B itu limit x mendekati 1 dari arah kiri fx sama dengan limit x mendekati 1x. Kita substitusikan nilai x-nya jadi sama dengan 1. Terus ada limit x mendekati 1 dari arah kanan fx sama dengan limit x mendekati 1 dari fungsi 2 tambah x kuadrat. Kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 1. Jadi sama dengan 2 tambah 1 kuadrat sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Terus limit x mendekati 1 dari arah kiri fx itu tidak sama dengan limit x mendekati 1 dari arah kanan fx. Kenapa tidak sama? Karena hasilnya berbeda. Untuk bagian C, limit x mendekati 2 dari fx sama dengan limit x mendekati 2 tambah x kuadrat. Limit x mendekati 2 dari fungsi 2 tambah x kuadrat. Substitusikan nilai x sama dengan 2, jadi 2 ditambah 2 kuadrat sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Sekian, dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai limit barisan. Limit barisan adalah nilai yang didekati oleh suku-suku barisan ketika nomor urut suku-sukunya semakin membesar. Limit barisan seringkali dilambangkan dengan limit, yaitu limit n tak hingga an. Jika suatu barisan mempunyai limit, barisan itu disebut konvergen. Barisan yang tidak konvergen disebut divergen. Perhatikan barisan berikut. X sama dengan 1 per n, di mana n anggota bilangan asli. Tahu sama dengan 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Suku-suku barisan di atas menuju ke sebuah bilangan. Suku ke 100 adalah 1 per 100, atau sama dengan 0,01. Suku ke 1000 adalah 1 banding 1000, atau sama dengan 0,001. Dan suku ke 10.000 adalah 0,001. Ya, suku-suku dari barisan ini menuju ke bilangan 0. Semua barisan mempunyai nilai limit. Mari kita perhatikan barisan berikut ini. N, di mana n anggota bilangan asli, sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Suku-suku pada barisan di atas terus membesar, tidak menuju ke suatu bilangan tertentu. Barisan semacam ini disebut barisan divergen. Lawannya adalah barisan konvergen, yaitu barisan yang mempunyai nilai limit. Untuk contoh soal lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman saya, Ahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahda Fitria Sabila dari kelompok 5 Prodi S1 Sipil dengan NIM F111230222. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal limit barisan. Nah, soalnya itu gunakan definisi limit barisan untuk membuktikan bahwa limit 2n per n tambah 1 sama dengan 2. Nah, jika kita mendefinisikannya sebagai, misalnya nih, epsilon itu lebih dari 0, sehingga 2 per epsilon itu juga lebih dari 0. Nah, berdasarkan sifat Archimedes, di mana di sini ada nilai K. K ini merupakan anggota bilangan asli, sehingga K ini lebih besar dari 2 atau 2 per epsilon. Nah, dengan kata lain, jika K ini sesuatu diperkan dengan K, otomatis dia lebih kecil dari epsilon, karena sesuatu yang besar apabila diperkan seperti 2 per K itu nilainya otomatis akan lebih kecil. Nah, jika ada suatu N yang dimana N ini lebih besar sama dengan K juga, maka kita dapat menghitung nilai harga mutlaknya dari 2N per N tambah 1 dikurang 2. Nah, dikurang 2-nya ini, nilai 2-nya terdapat dari 2 yang ada di ruas kanan tadi. 2 yang di ruas kanan pindahkan menjadi min 2. Nah, jika kita ingin menghitung harga mutlaknya, min 2-nya ini kan belum memiliki penyebut. Layaknya 2n per n tambah 1. Sehingga kita bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan bagaimana
min 2-nya ini dapat kita kalikan dengan n tambah 1 per n tambah 1. Sebab jika dikalikan dengan n tambah 1 per n tambah 1, kan n tambah 1 per n tambah 1 itu nilainya 1, jadi sama saja. Nah, sehingga min 2-nya ini dikalikan. Min 2 dikali ke dalam dengan n, jadi min 2n. 2 dikali ke dalam dengan 1 juga menjadi min 2, sehingga menjadi mutlak 2n kurang 2n kurang 2 per n tambah 1, seperti yang tertampil di slide ini. Nah, di situ bisa kita kerjakan. 2n dikurang 2n habis, menyisakan min 2 per n tambah 1. Nah, karena mutlak ini seperti yang kita ketahui, mutlak selalu bernilai positif, sehingga mutlak min 2 per n tambah 1 itu bernilai positif sehingga menyisakan 2 per n tambah 1. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya paparkan tadi, kita dapat simpulkan kan bahwa nilai epsilon itu lebih kecil dari nilai k. Nilai k lebih kecil dari nilai n, dan nilai n itu juga lebih kecil dari nilai n tambah 1. Nilai n tambah 1 ini lebih besar. Nah, di sini kita mendapatkan 2 per n tambah 1. Seperti yang saya sudah bilang juga tadi, apabila suatu nilai yang lebih besar diperkan jadi 2 per n tambah 1, otomatis nilai itu yang lebih kecil. Sehingga 2 per n tambah 1 akan lebih kecil dari 2 per n. Nah, 2 per n juga akan lebih kecil sama dengan dari 2 per k, dan 2 per k akan lebih kecil dari epsilon. Nah, dengan demikian, apa yang dimaksud soal tadi, limit 2n per n tambah 1 sama dengan 2 itu terbukti benar. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firanda Lestari dari kelompok 5 dari Prodi S1 Teknik Sipil dengan NIM F11123046 akan menjelaskan materi tentang kekontinuan atau biasa disebut dengan kontinuitas. Dalam matematika, kontinuitas adalah rancangan yang merujuk pada sifat suatu fungsi, di mana bisa ditarik garis kontinu tanpa ada jeda atau putus-putus. Dalam hal ini, fungsi kontinu memiliki sifat bahwa setiap perubahan yang terjadi pada nilai inputnya akan menghasilkan perubahan yang sebanding pada nilai outputnya. Sedangkan kontinuitas menurut KBBI adalah kesinambungan, kelangsungan, kelanjutan, dan keadaan kontinu. Kekontinuan selain biasa digunakan untuk menghitung aliran fluida atau fluida dinamis, juga biasa digunakan untuk menghitung persamaan fungsi kontinuitas, yang biasa disebut dengan fungsi kontinu. Fungsi kontinu memiliki beberapa sifat penting, di antaranya, pertama, jika sebuah fungsi kontinu memiliki nilai pada titik C, maka nilai limit dari fungsi tersebut pada titik C juga sama dengan nilai tersebut. Kedua, jika dua fungsi kontinu fx dan gx memiliki nilai yang sama pada suatu titik C, maka fungsi fx dan gx memiliki nilai yang sama pada titik C. Ketiga, jika sebuah fungsi kontinu fx diaplikasikan pada suatu interval tertutup AB, maka nilai minimum dan maksimum dari fungsi tersebut terdapat pada titik-titik interval tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dari pemateri berikutnya yang membahas tentang contoh soal kekontinuitas. Saya akan menjelaskan contoh soal kekontinuitas. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa fx sama dengan 1 per x dikurang 2 diskontinu pada x sama dengan 2 karena yang pertama 2 tidak terdefinisikan. Kenapa tidak terdefinisikan? Karena jika kita substitusi angka 2 pada fungsi di soal itu hasilnya 1 per 0, yang dimana 1 per 0 tidak bisa didefinisikan. Yang kedua, limit fx tidak ada alasannya karena limit fx tidak bisa terdefinisikan karena itu adalah fungsi otomatis. Limit fx mendekati 2 tidak ada. Yang ketiga, limit fx mendekati 2 tidak sama dengan f2. Limit x mendekati 2 itu tidak sama dengan f2. Sekian penjelasan contoh soal dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Dan itulah materi tadi yang telah dibawakan teman-teman saya. Saya selaku moderator akan menyimpulkan materi kali ini. Konsep limit berhubungan dengan batas. Limit dalam bahasa matematika menjelaskan tentang nilai fungsi pada nilai titik tertentu. Limit dalam subbab kali ini ada 3, yaitu yang pertama, limit sepihak. Limit yang mengacu pada 2 limit fungsi dari variabel bilangan real.
ketika mendekati titik tertentu baik dari kiri maupun dari kanan. Yang kedua, limit barisan. Nilai yang didekati oleh suku-suku barisan ketika nomor urut suku-sukunya semakin membesar. Dan yang ketiga, kekontinuitas, rancangan yang merujuk pada sifat suatu fungsi di mana bisa ditarik garis kontinu tanpa ada jeda ataupun putus-putus. Implementasi limit dan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari biasa digunakan untuk menghitung fluida, menghitung kekuatan besi, dan memperkirakan tanggal kedaluarsa dan sebagainya. Sekian. Dan itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 5. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Burung cekian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.